Hai, kembali bersama saya Suntar di Bengkel Mafia, melanjutkan pembahasan saya di video tentang persamaan Bernoulli, tentang wadah yang kemudian ada lubangnya. Kali ini kita coba variasi yang lain dan mungkin ini perlu menggunakan pendekatan kalkulus ya. Nah, teman-teman, saya mengcopy ulang ya apa yang saya dapatkan di dalam wadah yang tertutup ya, lalu kemudian ada lubang di mana permukaan airnya sejauh H. Saya dapatkan seperti ini. Cuma bedanya adalah di dalam persamaan sebelumnya saya cari VB kan. VB ini adalah karena ini ada VA ya, maka VA-nya ini ya, VA-nya ini di sini saya ubah menjadi VB dengan cara VA sama dengan A2 dibagi A1 kalikan VB, saya substitusikan ke sini. Tapi kali ini saya mau menghitung berapa lama permukaan ini turun sampai dia itu air itu tidak lagi bocor, atau permukaan ini turun sampai dia sejajar dengan garis mendatar dengan titik B ini. Dengan demikian air tidak akan bocor lagi. Nah, itu berapa lama waktu yang diperlukan? Berarti kan saya perlu mengkaitkan dengan kecepatan ini kan, kecepatan turunnya titik A ini, kecepatan permukaan air. Berarti saya harus menggunakan VA. Di dalam video sebelumnya saya mencari VB, kecepatan semburnya air. Tapi di video ini saya mau dapatkan VA. Berarti apa? Dari persamaan yang sama, kali ini yang saya substitusikan VB-nya. Nah, ini kan kontinuitas ya. A1 kali VA sama dengan A2 kali VB, maka VA sama dengan ya, VB sama dengan ya, A1 dibagi A2 dikalikan VA ini. Nah, VB-nya yang saya substitusikan ya. VB-nya saya substitusikan supaya ini muncul jadi VA. Ini kan kuadrat ya, ini kuadrat ya. Nah, ini ada VA kuadrat difaktorkan keluar. Nah, jadinya seperti ini, maka VA sama dengan akar ini. Oke, ini adalah kelajuan turunnya permukaan air ya, dengan data-data misalkan ketinggian tertentu. Jadi ini adalah fungsi kecepatan turunnya ya, fungsi kecepatan turunnya permukaan A dengan posisi H tertentu. Kalau posisinya udah misalkan turun lagi ya, kecepatannya lain lagi. Kalau kecepatan H-nya makin kecil lagi, VA-nya akan makin kecil. Jadi ini VA dalam fungsi ketinggian ya permukaan dari si lubang ini. Ya, PA itu adalah ini ya tekanan yang diketahui oleh soal, P0 tekanan darah luar, A2 dan A1 itu luas penampang juga diketahui oleh soal. Di sini H ini yang fungsinya kan ya. Nah, kita mau cari berapa lama sih waktu yang diperlukan ya. Jikalau sekarang H ini bukan fungsi, H ini adalah suatu angka yang diketahui oleh soal. Ya, sekarang misalkan hanya adalah 10 cm. Berapa lama yang diperlukan titik A ini untuk turun sampai ke bawah? Nah, ini yang kita mau cari ya. Nah, VA ini adalah kecepatan turunnya permukaan air. Saya bisa tuliskan itu adalah dy per dt. Delta Y per delta T yang kecil. Lalu perhatikan bahwa ini rho GH ya, rho GH ini saya gunakan ini sebagai titik nol ya. Maka di sini tingginya ya, tinggi permukaan air dari titik B itu saya namakan, saya kasih Y gitu ya. Jadi Y itu adalah variabel ketinggian permukaan air dari titik B. Hati-hati, bukan acuan, tapi dari titik B. Jadi kalau dia turun, berarti Y-nya segini doang. Kalau dia turun sampai titik B, berarti Y-nya adalah 0. Berarti kalau mula-mula Y-nya berapa? Mula-mula Y-nya diketahui oleh soal adalah H. H itu angka, ya. Oke, maka kecepatan turunnya permukaan air, dy per dt adalah ini. Rho GH, ini jadi rho GY. Oke. Sekarang kita coba saya kalikan silang ya. Ini saya pindahkan dulu ya. Ini kan akar ya. Akar rho A2 misalnya saya kalikan ke atas, oke. Lalu yang ini saya bagi ke situ menjadi seperti ini. Jadi ini kayak dipindahkan ke sana jadi dibalik, kalikan dy. dt-nya saya kalikan ke kanan. Oke. Nah, kemudian saya integral ya. Saya integral terhadap dy, yang sebelah kanan saya integral terhadap dt. Kenapa yang tadi dipindahkan ke kiri? Karena ini ada y-nya, ya kan? Ini ada dy. Berarti yang ada y-nya saya pindahkan ke satu sisi yang ada y-nya juga. Ini sudah sekelompok nih. Ada y-nya, nih. Ini ada y-nya. Lalu yang tidak ada y-nya saya pindahkan ke kanan, yaitu dt. Ini saya integral, Nah, ini integralnya pakai batas apa? Nah, teman-teman kalau lihat ya, ini integralnya kan terhadap dy, ya kan? Berarti integral dari awal sampai ke akhir. Nah, awalnya berapa? Awalnya adalah y-nya itu adalah h sampai dia turun sampai selesai di sini, y-nya posisi permukaan airnya adalah 0. Jadi integral dari h sampai 0. Sedangkan waktunya ketika dia di awal di sini, itu anggaplah itu T sama dengan 0 ya.
Begitu permukaannya turun sampai di sini, anggaplah itu adalah T final. Jadi T final adalah waktu ketika dia sudah mencapai posisi permukaannya itu segaris atau satu ini ya, sehorizontal dengan titik P, sehingga air tidak lagi menyembur keluar. Nah, ini adalah persamaan integralnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, integral dt adalah T, di mana kita masukin TF, lalu dikurang kita masukin 0. Jadi TF aja, maka TF adalah integral ini. Nah, ini saya tidak akan hitung ya, karena ini kan sebenarnya lebih kepada bentuk matematis, jadi ini silakan teman-teman boleh mencari solusinya. Yang penting adalah ketika menghitung waktu yang diperlukan cairan ini untuk sampai menuju habis gitu ya, sampai segaris dengan permukaan, ternyata kita harus pakai integral. Teman-teman mungkin tanya, kenapa nggak ini aja Pak? Misalnya nggak ini aja Kak, misalnya ya. Tingginya ini adalah H ya, lalu dibagi dengan kecepatannya. Kan jarak adalah kecepatan kali waktu. Kan kecepatan VA-nya tahu, dikali waktu sama dengan H. Kan simple begitu. Masalahnya VA-nya berubah-ubah. VA-nya itu tidak konstan. Bukan GLB ini, ya kan? VA-nya itu bergantung kepada si Y ini. Karena kalau dia turun, V-nya berubah lagi. Kalau dia turun, V-nya berubah lagi. Maka kita harus menggunakan kalkulus sederhana gitu ya. Jadi untuk menghitung ini teman-teman mungkin lihat, wah ini ribet sekali. Sebenarnya enggak. Ini kan angka semua nih. Ini angka, ya, ini angka. Jadi yang diintegral itu hanya yang Y ini kan. Coba kalau saya kasih angka ya. Misalkan atasnya ini adalah min 600. Yang ini misalkan min 2 gitu ya. Lalu 2 rho G gitu misalkan 20.000 Y. DY. Nah, integral ini. Nah, teman-teman kalau lihat ini mungkin akan bilang, oh kayaknya tidak serumit yang kita pikir ya. Iya, karena tadi tulisnya dalam bentuk huruf ya. Karena kita tulisnya dalam bentuk huruf, mungkin kelihatannya rumit. Padahal sebenarnya ini simple. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Silakan teman-teman nonton misalkan video saya mengenai kalkulus di situ ya. Saya akan menjelaskan detail sekali tentang turunan dan integral. Oke? Tapi untuk fisikanya sampai di sini ya, harap teman-teman bisa punya konsep yang lebih ini ya mendalam ya, khususnya untuk persamaan Bernoulli. Ada banyak kasus persamaan Bernoulli, tapi kita baru masuk kepada kasus tentang wadah yang bocor. Oke, sampai di sini. Tetap tonton video di Bengkel Mafia. Salam semangat!